Ini untuk pembagian ya. Hx-nya itu berupa fx plus gx ya. Fx per gx. Sehingga turunannya apa? H aksen x-nya pasti ini f aksen x kali gx dikurang g aksen x kali fx ya, per gx dikuadratkan. Nah, sekarang kita coba buktikan ya menggunakan limit ya. Kalau limit hx ya, hx turunan dari hx itu limit h menuju 0, itu pasti kita h x plus h dikurang h x per h ya. Ini sudah tahu rumusnya ya. Nah, kalau demikian itu sedangkan h x plus h itu adalah fx per gx ya. Nah, berarti ini fx plus h per gx plus h ya, dikurang fx per gx dibagi h. Sudah sampai situ. Kemudian kalau kita ingat ya, persamaan ini bisa dinyatakan dengan ini ya. Kalau kita jumlahkan bilangan apa? Bilangan pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Penyebutnya di sini kita coba dulu ya. Ini min fx ini per h gx ya. Gx plus h, maaf ini adalah per h kali gx. Nah, oke ya. Sudah sampai situ. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, ini penyebutnya harus h gx plus h dikalikan gx ya. Maka limit h menuju 0 ini fx plus h ini kalikan gx. Oke. Yang ini fx dikalikan g kali x plus h. Sama ya sudah. Nah, berarti ini h kali gx plus h kali gx. Nah, sudah bisa dijumlahkan. Nah, gimana kita ngakalinya? Kita jumlahkan dengan bilangan 0 ya. Kita jumlahkan dengan bilangan 0. Masih ingat tadi? Berarti supaya kita bisa mengakali, kita tambahkan fx kali gx, tetapi dikurang fx kalikan dengan gx. Ini kan bilangan 0. Nah, supaya kita masangkan ke pasangannya si limit h menuju 0, saya pasangkan fx plus h gx, saya kalikan dengan saya kurangkan dengan fx gx ya. Oke. Kemudian saya bagikan dengan h gx plus h kalikan dengan gx ya. Oke. Sebelahnya saya limitkan. Limit h menuju 0. Yang ini saya kurangkan. Nah, maaf ya, saya kurangkan. Ini fx gx plus h. Karena ini min, ini plus ya. Ini tanda min berarti ini diminkan. Berarti min jadi plus. Yang ini tadi sudah pindah ke sini, yang ini saya pindahkan ke sini. Karena ini tanda min, saya kurungkan dulu ya. Ini jadinya fx kali gx per h gx plus h kali gx. Oke ya. Nah, kalau demikian hanya saya taruh di atas. Boleh ya. Limit h menuju 0. Ini ada unsur yang sama ya? Gx ya. Gx. Iya. Kemudian fx plus h saya faktorkan ya lagi. Gx-nya saya keluarkan. Nah, gitu. Dikurang fx. Nah, hanya saya taruh di sini. Kemudian nanti saya tambahkan lagi. Nah, karena unsurnya sama ini h. Oh ya, hanya sudah gx plus h gx ya. Nah, dikurang limit h menuju 0. Ini ada unsur yang sama, fx ya. Ini fx-nya saya keluarkan. Saya masukkan gx plus h dikurang gx.
Hanya saya taruh di bawah. Nah, yang Gx plus ini sudah bergabung di sini ya. Oke, sudah. Lihat yang ini saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Kalau kita perhatikan, kalau ini limit Gx tidak ada unsur H, saya tulis tetap Gx ya. Sedangkan limit H menuju 0 untuk Fx ini adalah turunannya. Nah, dikurang ini Fx-nya, sedangkan ini adalah turunan dari Gx. Oke, nah, kalau H menuju 0, berarti bawahnya menuju 0. Gx kali Gx. Ya. Kan 0 ya. Gx plus X plus 0 kan sisa X ya. Ini Gx. Sehingga ini tadi maaf ya, ketinggalan. Sehingga bentuknya adalah apa? Gx kali F aksen X dikurang Fx kali G aksen X dibagi ini dikuadratkan. Karena Gx kali Gx kan Gx kuadrat. Nah, ini terbukti ya. Terbukti bahwa jika apa H X-nya itu adalah H Fx ya, maaf ya. Fx per Gx, maka H aksennya adalah F aksen X kali Gx dikurang Fx kali G aksen X per Gx kuadrat. Nah, kalau misalnya H-nya itu berbentuk Hx-nya itu adalah U per V, atau Fx-nya ya, Fx-nya itu U per V, maka F aksen X-nya itu sama saja dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Sama ya, seperti ini. Kadang-kadang simbolnya seperti itu ya. Oke, nah saya ambil contoh soal. Contoh, misalnya Fx-nya adalah X pangkat 3 min 2 per X pangkat 3 plus X. Misalnya U-nya berarti siapa? X pangkat 3 min 2. Maka U aksennya adalah 3X kuadrat. P-nya adalah X pangkat 3 ditambah X. Maka P aksennya adalah 3X kuadrat ditambah 1. Jadi bentuknya seperti itu. Maka turunan dari F aksen X, saya sudah ganti pakai U ya. Boleh. Rumusnya adalah U aksen P dikurang P aksen kali U per V kuadrat. U aksen siapa? 3X kuadrat. P-nya siapa? Ini ya, P-nya X pangkat 3 ditambah X. Dikurang. P aksen dapatnya 3X kuadrat tambah 1. U-nya adalah X pangkat 3 min 2. Per V kuadrat, P-nya adalah X pangkat 3 ditambah X dikuadratkan. Kalau kita kalikan, ini 3 kali 1, 3, X pangkat 5 ya. 3 kali X, 3X ya. 3X pangkat 3. Kita kurangkan langsung ya. Ini 3 kali X kuadrat, 3 kali X, 3X kuadrat kali X, berarti 3X pangkat 5. 3 kali min 2, min 6. Ini ada minnya, berarti plus 6X kuadrat ya. 1 kali X, 1X. Ini ada min, berarti min X pangkat 3, maaf ya. 1 kali min 2, min 2 jadi plus 2. Kalau saya keluarkan ini jadi X pangkat 9 ditambah 2 kali X pangkat 4 ditambah X kuadrat. Jadi ini habis ya, habis. Sisanya adalah 2X pangkat 3 ini plus 6X kuadrat plus 2 per X pangkat 9 ditambah, tunggu dulu ya. Oh, maaf ya, bukan 9, 6 ya. 6 ya. X pangkat 3 dikuadratkan jadi X pangkat 6. Oke, maaf ya, tadi keliru. Ini 4 betul. 2X pangkat 4 ditambah X kuadrat. Jadi bentuknya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang dalil yang ke-8. Dalil ke-8 ini sering dinamakan dengan turunan komposisi. Kadang-kadang sering disebut dengan menggunakan aturan rantai ya. Nah, ini misalnya gini, Hx
nya itu bentuknya adalah fx pangkat n. Maka turunannya adalah yang atasnya diturunkan ya. Ini fx-nya berkurang n kurang 1 ya. Kemudian dikalikan dengan turunan dari f aksen sendiri. Nah, ini menggunakan aturan rantai ya, seperti ini ya. Kadang-kadang, nah notasi literis seperti ini. Kita tahu bahwa fx atau y itu turunannya ya. Kadang-kadang simbolnya fx turunan, y aksen itu adalah sama saja dengan dy per dx. Itu diperoleh dari dy per du dikalikan dengan du per dx ya, atau ini dx per duluan dx per du ya, atau gini aja, du per dx dikalikan dengan dy per du, sama ya. Nah, bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Saya ambil contoh, tentukan turunan dari yang pertama, fx itu sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 3 dipangkatkan 2. Yang B, fx itu sama dengan 5x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 5 pangkat 7. Nah, untuk kasus yang pertama sengaja saya memberikan pangkatnya pangkat 2 aja ya, karena saya ingin membuktikan rumus turunan aturan rantai itu berlaku ya. Nah, kita jawab yang pertama. Yang pertama, ini fx adalah 5x kuadrat ditambah 3 pangkat 2. 5x kuadrat tambah 3 dikalikan 5x kuadrat ditambah 3. Ini hasilnya adalah 5x kuadrat dikuadratkan berarti 25 pangkat x pangkat 4 ditambah 3 kali 15 dikalikan 2 berarti 30 x pangkat 2. 3 dikuadratkan adalah 9. Nah, kalau kita turunkan ini artinya 25 kali 4 100 ya. X-nya pangkat 3. 30 kali 2, 60, X-nya pangkat 1, sedangkan 9-nya diturunkan adalah 0 ya. Oke, sudah. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang cara yang kedua. Tadi dinyatakan bahwa fx tadi apa? Adalah 5x kuadrat ditambah 3 pangkat 2. Nah, turunannya pangkatnya dikali ke depan sama dengan n fx pangkat n-1 ya. Berarti 2 kali 5x kuadrat ditambah 3, pangkatnya berkurang 1, sisa 1. Kemudian diturunkan yang di dalam. Turunan dari 5x kuadrat adalah 10x. Turunan dari 3 adalah 0. Jadi seperti ini. Berarti kalau 2 kali 10, 20 ya. 20 kali 5x pangkat 2 ditambah 3. Kalau kita kalikan, ini berarti 100 X pangkat 2 ditambah 20 kali 3, 60. Oh ya, ini 10X ya. Ini 10X, maaf 20X. Ini berarti 20 kali ini sisa 3 ya. Maaf ya, ada yang keliru. Ini kan 10X kali 2, 20X. Ini berarti ini 60X. 20X kali 3 adalah 60X. Sama ya? Sama, sudah. Nah, dengan cara kita coba memisalkan fx-nya itu adalah tadi 5x kuadrat ditambah 3 pangkat 2. Misal u-nya itu siapa? 5x kuadrat ditambah 3. Berarti turunan dari u sendiri di u terhadap variabel x itu adalah 2 kali 5, 10x. Kemudian otomatis apa? fx atau y itu nilainya pasti, karena ini sudah dimisalkan jadi u, berarti u pangkat 2, maka dy per du itu adalah 2 kali u pangkat 1. Turunan dari u kuadrat kan 2u. U tadi siapa? U tadi adalah 5x ditambah 3. Sehingga turunan y aksen atau f aksen x itu sama saja apa? Dy per dx
sama dengan apa? Di X, di U per dx dikali dengan di Y per du. Di U per dx siapa? Di U per dx dapatnya 10 ya. 10x. Kemudian di Y per dx, di Y per dx ini 2U ya. 2 kali 5x tambah 3. Ini 20x kali 5x tambah 3. Oh maaf, ini ketinggalan ya. Nah, ketinggalan ya. Ini U-nya adalah 5x kuadrat. Oke, maaf ya. Ini 20, sisanya adalah 100x pangkat 3. 20x kali 3, 60x. Oke ya, sama ya. Yang B tadi, fx itu sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 5 di pangkat 7. Kita tidak mungkin mengalihkan ini sebanyak 7 kali ya. Saya gunakan dengan aturan, baik yang cara 1 ya. Cara yang pertama aturan rantai, ini turunannya apa? Kita kalikan, turunkan dulu 7. Oke ya. Ini 5x pangkat 3 tetap di dalamnya. Min 5. 7-nya tadi ke depan, berarti 7 dikurang 1 sisa 6. Dikalikan dengan turunan yang di dalamnya. Turunan yang di dalam siapa? 3 kali 5, 15. X kuadrat. 2 kali 6, 12 ya. Sisa X min 5 diturunkan, sisa 0. Nah, kalau kita taruh di sini bisa ditaruh ke depan. 7 kali 15x kuadrat ditambah 12x. Kemudian ini dikalikan dengan 5x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 5 pangkat 6. Mau dikalikan ke dalam, 70 tambah 35, 105 ya. 105, 15 kali 7 ya. X pangkat 2, 7 kali 12 adalah 84 ya. X. Nah, bentuknya seperti ini, boleh. Nah, jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, cara yang kedua dengan misal. Dengan misal, berarti misalnya U-nya apa? 5x pangkat 3 min 6x kuadrat min 5. Maka di U per dx-nya itu sama saja 3 kali 5, 15x kuadrat. 6 kali 2, 12x ya. Ditambah 0, dikurang 0 ya. Oke. Sekarang kalau demikian, Y-nya siapa? Pasti U pangkat 7. Di Y per du itu sama dengan 7 U pangkat 6. 7, U-nya siapa? U kita kembalikan 5x pangkat 3 min 6x kuadrat min 5 pangkat 6 ya. Sehingga di per dx itu sama saja turunannya ya. F aksen X ya. Itu sama dengan di U per dx dikalikan dengan di Y per du. Di U per dx adalah 15x kuadrat min 12x dikali di Y per du adalah 7 kali 5x pangkat 3 min 6x kuadrat min 5 pangkat 6. Kalikan ke dalam, ini nggak bisa masuk ke dalam, tapi masuk ke dalam sebelah sini. 105x pangkat 2. Maaf ya, min ya, plus. Oh, ini soalnya plus, maaf ya, plus. Ini plus ya. Nah, plus 84x. Ini 5x pangkat 3, 6x kuadrat min 5 pangkat 6. Sama ya, sama dengan yang ini. Nah, ini ya. Jadi kita sudah membahas ada 8 dalil dari turunan fungsi aljabar.